Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Rahman Nur Alam, SEMM, salah satu dosen program studi manajemen di Universitas Selama Papulonro, Kabupaten Sopeng. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu bagian persyaratan sertifikasi dosen tahun 2022. Pada prodi manajemen, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya yaitu pengantar bisnis. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik pengajaran saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampuh di semester ganjil, yaitu mata kuliah pengantar bisnis. Kode mata kuliah KK20303 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah pengantar bisnis bertujuan untuk membahas mengenai konsep dasar usaha dan bisnis yang memberikan gambaran mengenai proses merencanakan dan mengembangkan bagaimana mengelola serta mengetahui proses dalam berbisnis. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian bisnis dan lingkungan bisnis. 2. Mahasiswa mampu membandingkan berbagai bentuk badan usaha. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan etika bisnis. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen dan kepemimpinan bisnis. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen produksi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan metode pembelajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, saya mengajar dari tahun 2017. Setiap pertemuan, saya selalu mengawali dengan salam pembuka, menyampaikan tujuan pembelajaran, review materi sebelumnya, menyampaikan materi pembelajaran, tanya jawab, menyimpulkan materi, menyampaikan gambaran materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan menutup pembelajaran. Dan yang paling penting, saya menyampaikan visi misi dari Universitas Selama Papulonro dan visi misi program studi manajemen untuk mendorong mahasiswa bersama-sama mewujudkan visi misi tersebut. Selain itu, saya menerapkan 2 metode. Yang pertama, usaha kreatif dengan langkah sebagai berikut dengan menerapkan Merdeka Belajar yang dirilis oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, yang dimana ada 2 poin terpenting dalam pendidikan, yaitu Merdeka Belajar dan dosen penggerak, di mana dosen dan mahasiswa diberi kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Selain pembelajaran di kelas, saya membuat pembelajaran online yang dilakukan di luar jam belajar, yang saya manfaatkan untuk pemberian materi, forum diskusi, pemberian tugas, dan pengumpulan tugas oleh mahasiswa. Saya menggunakan aplikasi Google Classroom, yaitu mengupload bahan materi setiap pertemuan, sehingga mahasiswa saya secara online dapat belajar secara mandiri serta memanfaatkan Ceged sebagai media dan sumber belajar sesuai kecenderungan mahasiswa yang lebih senang dengan Ceged. Yang kedua, untuk di kelas, saya menyampaikan materi ke mahasiswa dengan berpedoman pada bahan ajar yang saya susun sebagai awal semester sesuai dengan RPS yang telah disusun bersama tim dosen. Dan berdasarkan referensi yang terkini, penyampaian materi saya lakukan dengan ceramah, menggunakan slide presentasi, serta menulis di papan tulis untuk mempertajam penjelasan terhadap poin-poin materi tertentu. Alhamdulillah, dengan langkah tersebut, perkuliahan dapat berjalan efektif. Di kampus tempat saya mengajar, di setiap ruang kelas sudah tersedia proyektor dan papan tulis, sehingga proses pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan baik.
Selain itu, saya membuka diskusi, pembahasan mengenai materi yang saya kemukakan dan direview oleh mahasiswa. Di awal dan akhir pertemuan, biasanya saya akan memberikan kuis mengenai materi yang sudah saya sampaikan hari itu, atau materi pertemuan sebelumnya, sehingga kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi lebih dalam. Interaction. Untuk interaction dengan mahasiswa, saya membuat kesepakatan sesuai kontrak perkuliahan yang ada pada peraturan akademik Universitas Lama Papua. Hal yang pertama saya terapkan dalam interaksi dengan mahasiswa, yaitu yang pertama kedisiplinan. Contoh nyata kedisiplinan yang saya tunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu saya berusaha menjalankan perkuliahan atau pembelajaran sesuai dengan kalender akademik, melaksanakan perkuliahan tatap muka sesuai aturan akademik, yaitu 14 kali tatap muka di luar UTS dan UAS. Namun, tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang tatap muka tidak sampai 14. Namun, saya tetap berusaha minimal 12 kali tatap muka. Dan untuk menutupi kekurangan tatap muka itulah, saya menerapkan blended learning sehingga perkuliahan tetap berjalan. Berusaha masuk kelas tepat waktu, memulai pembelajaran, dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Untuk mahasiswa, wajib memiliki kehadiran minimal 12 kali pertemuan dalam satu semester. Jika mahasiswa tidak memenuhi syarat minimal pertemuan, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak saya perkenankan mengikuti ujian akhir semester. Selain itu, saya bersama mahasiswa menyempatkan hadir paling lambat 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. Apabila terlambat lebih dari 15 menit, mahasiswa tidak diperkenankan untuk masuk kelas kecuali dengan alasan logis atau disertai dengan bukti. Khusus pada perkuliahan, saya tidak ada ujian dan penugasan susulan, kecuali dengan alasan yang logis yang disertai bukti, misalnya keterangan sakit. Hal ini bertujuan untuk melatih mahasiswa agar dapat dengan sungguh-sungguh kuliah tanpa mengharapkan adanya ujian ulang atau susulan. Apabila ada mahasiswa yang nakal, saya mendekatinya dengan cara humanis, yaitu menegur dengan sopan. Pada proses perkuliahan, semua tugas yang saya upload di Classroom memiliki batas maksimal pengumpulan yang saya tentukan. Tugas maksimal dikumpulkan 1 minggu dan hari pemberian tugas dikumpulkan maksimal sebelum jam 12 malam. Dengan demikian, mahasiswa dituntut untuk disiplin waktu dalam mengumpulkan tugas. 2. Keteladanan. Banyak sekali keteladanan yang bisa saya tunjukkan kepada mahasiswa, antara lain yaitu selalu mengucapkan salam ketika hendak memasuki kelas dan ketika akan memulai pembelajaran dan pada saat menutup pembelajaran. Keteladanan dalam berpakaian. Sebagai seorang dosen, saya selalu berusaha berpakaian yang rapi layaknya seorang pendidik, berpenampilan sederhana namun tetap memperhatikan kerapian seperti berpakaian yang rapi, bersih, dan sopan. Hal itu saya tunjukkan ketika ke kampus, baik itu mengajar ataupun melaksanakan aktivitas lain seperti bimbingan akademik atau bimbingan skripsi. Saya wajibkan mahasiswa untuk selalu berpakaian rapi dan tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan sandal pada saat perkuliahan. Keteladanan dalam berperilaku. Seorang dosen juga harus berperilaku baik kepada mahasiswa dan kepada rekan kerja dalam proses belajar di kelas. Sebisa mungkin saya berperilaku yang baik dan keteladanan dalam bertutur kata dengan menggunakan tutur kata yang sopan dan baik. Dalam mengajar, hal tersebut saya wajibkan kepada mahasiswa pada saat presentasi dan interaksi dalam kelas. Terakhir, saya selalu menghargai hak-hak mahasiswa. Misalkan dalam mengajar, saya selalu berusaha datang tepat waktu sehingga waktu belajar mahasiswa pada mata kuliah yang saya ampuh tidak terbuang sia-sia.
Pada pertemuan ke-14, saya membagikan Google Form kepada mahasiswa untuk mengisi saran dan kritik mengenai sistem pembelajaran yang selama ini satu semester. Selain itu, saya selalu meminta hasil laporan kuesioner kinerja dosen dalam mengajar yang disebar oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas tempat saya mengajar, sehingga bisa menjadi evaluasi diri saya untuk bisa memperbaiki diri. Assessment. Pada awal perkuliahan, didasarkan pada sub CPMK di RPS, bobot penilaian berdasarkan pada panduan akademik Universitas Selama Pakulanro, yaitu kehadiran 80% sebagai syarat ikut ujian tugas 25%, UTS 25%, kuis 25%, dan UAS 25%. Penilaian tugas pada classroom sangat membantu saya dalam proses assessment, karena melalui classroom saya dapat memberikan nilai secara langsung pada tugas mahasiswa yang masuk, sehingga lebih menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selain itu, mahasiswa dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitas tugas selanjutnya, karena reward untuk mereka secara transparan. Dan untuk penilaian akhir, nilai mahasiswa dapat mereka lihat di Simpadu Universitas Selama Pakulanro. Selain itu, saya membuka akses untuk mahasiswa mereview nilai mereka paling lambat 2 minggu setelah nilai di Simpadu keluar. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran saya yang lakukan pada mata kuliah pengantar bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesempatan untuk hadir untuk mengikuti mata kuliah pengantar bisnis. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya mengingatkan kembali kepada anak-anakku tentang visi dan misi Universitas Selama Pakulanro. Jadi anak-anakku bisa melihat dan membaca apa visi dan misi Universitas Selama Pakulanro. Visinya yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia profesional dan berjiwa entrepreneurship serta berwawasan global pada tahun 2031. Tentu ada misi juga, misi dari Universitas Selama Pakulanro. Anak-anakku bisa membacanya dan melihatnya di sini. Kemudian ada juga visi dan misi program studi, ya, ada visi program studi yaitu menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia profesional dan berjiwa entrepreneurship serta berwawasan global pada tahun 2025. Dan itu adalah visi misi Universitas Selama Pakulanro dan visi misi program studi manajemen. Baik anak-anakku, sebelum saya memasuki materi, karena hari ini adalah pertemuan ketiga, ya, pertemuan ketiga mata kuliah pengantar bisnis. Sebelum kita masuk materi, saya ingin memberikan apa tujuan pembelajaran kita di pertemuan ketiga, yaitu untuk membahas mengenai konsep dasar usaha dan bisnis yang memberikan gambaran mengenai proses merencanakan, mengembangkan, dan mengelola serta bagaimana mengetahui tentang proses dalam berbisnis. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum saya masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang bentuk dan kombinasi badan usaha, saya ingin mengulang kembali materi yang pernah saya berikan minggu lalu. Masih ingat apa kemarin yang saya berikan materinya, yaitu tentang bisnis dan lingkungannya. Ada yang masih ingat apa itu bisnis? Ya, silakan. Bisnis adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ya, benar sekali ya. Ada yang lain masih ingat apa itu bisnis? Pengertian bisnis yang lain ada yang tahu? Sahrul bisa?
Ya. Menurut Undang-Undang 2013 sebagai segala aktivitas dari berbagai ilustrasi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oh iya, terima kasih. Ternyata anak-anakku masih ingat ya, masih ingat materi yang saya berikan minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu bentuk dan kombinasi badan usaha. Ya, ada beberapa, ada 8 bentuk badan hukum usaha yang ada di Indonesia. Kita lihat yang pertama yaitu perseorangan, ya, perseorangan. Jadi perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau hanya seorang. Jadi ini usahanya hanya satu orang saja, dipimpin oleh satu orang saja. Ada yang bisa berikan contoh usaha perseorangan seperti apa itu? Seperti tukang bakso keliling, ya. Apalagi bengkel, ya, bengkel, ya. Jadi di sini perseorangan. Jadi di sini perusahaan perseorangan itu hanya dipimpin oleh satu orang saja. Jadi dia yang dipimpin, kemudian dia juga yang mengelola, ya. Itu perseorangan. Kemudian yang kedua yaitu firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Yang tadi cuma satu orang saja. Kalau ini didirikan oleh 2 orang atau lebih, 2 orang ke atas. Ya. Tentu firma ini ada 2, ya. Firma ini ada 2. Ada yang namanya firma perdagangan dan ada juga yang dinamakan firma jasa. Contohnya firma perdagangan. Contoh firma perdagangan itu seperti perdagangan Nike. Mungkin anak-anakku tahu yang perusahaan Nike itu merupakan salah satu firma yang termasuk dalam firma perdagangan. Kemudian firma jasa. Ya, ada yang namanya firma jasa. Yang termasuk firma jasa itu seperti apa? Ya, yang termasuk firma jasa itu seperti misalnya konsultan hukum, ya, konsultan hukum atau pengacara itu termasuk dalam firma jasa. Kemudian perseroan terbatas, ya, yang ketiga itu perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, ya, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan. Mungkin anak-anakku biasa melihat di jalan ada terpampang misalnya ada nama PT. Pernah lihat? PT, ya, ada PT. Itu merupakan perseroan terbatas. Ini jenis badan hukum paling besar dibanding dengan badan hukum yang lainnya. Ini paling besar dibandingnya. Perseorangan tadi itu sangat mudah, ya. Perseorangan tadi sangat mudah untuk mendirikan suatu ini karena cuma satu orang saja. Firma juga tidak lebih besar juga dibanding dengan perseorangan. Tetapi perseroan terbatas lebih besar dibanding dengan jenis badan hukum usaha yang lainnya. Ya. Jadi PT ini banyak PT, ya, banyak PT yang anak-anakku mungkin pernah melihat apakah di jalan raya biasanya dalam pekerjaan atau pekerjaan jalan ada terpampang di papan proyek itu ada PT. Artinya itu dikerjakan oleh PT ini, ya. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu perseroan komanditer atau CV. Nah, mungkin anakku juga biasa mendengar CV, ya, yaitu sering disingkat dengan CV, merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan dalam perseroan komanditer. Terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu
lainnya. Nah, mungkin juga anak-anakku biasa mendengar tidak asing lagi ya tentang CV. Ada yang punya CV mungkin? Ada? Belum ada yang punya CV. Ya. Semoga anak-anakku nantinya ada yang mempunyai CV ataupun PT ya, PT. Kemudian yang kelima yaitu perusahaan negara. Nah, perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Nah, contoh dari perusahaan negara ada yang bisa? Contohnya dari perusahaan negara seperti ya Perjan, boleh juga Perjan ya. Kemudian perusahaan umum. Kemudian yang keenam yaitu perusahaan daerah. Ya, perusahaan daerah ini merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu perusahaan peraturan daerah. Nah, contoh dari perusahaan daerah ada yang tahu? PDAM ya. PDAM, salah satunya PDAM. Jadi di sini PDAM ini dipimpin oleh salah satu direktur. Nah, kemudian direktur ini diangkat oleh kepala daerah atau bupati. Ini yang punya itu daerah ya, perusahaan daerah. Kemudian yang ketujuh yaitu yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Jadi ada yayasan tidak sama sekali untuk mencari keuntungan, semata-mata hanya untuk di tujuan sosial saja. Ya, seperti apa itu yayasan? Bisa? Pernah mendengar ada namanya yayasan Panti Jompo? Ya, jadi di sini yayasan hanya semata-mata untuk tujuan sosial, tidak untuk mencari keuntungan. Kita lanjut yang ke-8 yaitu koperasi. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 95, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Mungkin ada yang bisa menyebutkan koperasi yang ada di Topeng yang pernah anak-anakku lihat lewat di kantornya. Koperasi apa yang ada? Koperasi beringin. Ya. Ada lagi atau ada yang masuk anggota koperasi di sini? Ada. Masuk anggota koperasi. Apalagi yang ada di Kabupaten Sopeng yang anak-anakku pernah lihat atau lewat di kantornya? Ada koperasi berkah ya? Ada. Koperasi berkah ada. Koperasi apa lagi? Banyak di daerah kita ini koperasi, ya. Tidak ada yang jadi anggota koperasi di sini? Belum. Bagus kalau jadi anggota koperasi, ya. Jadi itu tadi ada 8 ya. Ada 8 jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjut dengan jenis izin usaha. Jadi kalau kita mempunyai suatu usaha itu harus mempunyai dokumen atau izin, ya. Jangan membuka suatu usaha tanpa ada dokumen atau izin, ya. Harus ada izin. Di sini ada jenis-jenis izin usaha, ya. Ada jenis-jenis izin usaha. Ada yang namanya tanda daftar perusahaan. Ya, di sini tanda daftar perusahaan ada instansi terkait yang menangani di mana tempat kita untuk mengambil tanda daftar perusahaan. Ada usaha tak, kita harus daftar, ya. Kita daftar. Ada instansi terkait untuk menangani masalah ini. Kemudian NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi semua usaha harus ada NPWP-nya. Anak-anak ada NPWP-nya? NPWP pribadi ada?
Ada? Ada juga, ada namanya NPWP. Ya, jadi usaha tak harus ada NPWP-nya. Ya, mengapa? Karena biasanya kalau misalnya ada usaha tak, misalnya usaha catering, contohnya, ada yang mengambil kita, ada yang memakai catering kita, ada yang memesan makanan sama kita, itu harus punya NPWP. Mengapa? Karena itu nanti ada laporan pertanggungjawaban kena pajak juga. Ya. Kemudian izin-izin perusahaan, nah, itu ada banyak izin perusahaan lainnya. Kemudian sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki. Ada sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang kita miliki. Kemudian izin lain yang harus diurus oleh pemilik usaha yang harus dinilai adalah yang sesuai dengan jenis bidang. Ya, ada yang namanya surat izin perdagangan atau SIR. Jadi di sini sesuai dengan bidang usahanya. Apakah itu konstruksi, apakah itu di bidang makanan, ya, apakah itu di bidang perhotelan atau apa. Ini harus sesuai dengan bidangnya. Kemudian surat izin usaha industri, bidang industri. Ada izin usaha tambang, misalnya di bidang tambang. Kemudian izin usaha perhotelan, ya, buka di hotel harus ada izinnya. Jangan sampai kita buka usaha perhotelan tidak punya izin. Mungkin ada penggerebekan, ternyata beroperasi tidak ada izinnya. Kemudian izin usaha farmasi dan rumah sakit, buka apotek atau toko obat harus mempunyai izin. Mungkin anak biasa ke toko obat membeli obat, tertera ya, tertera di apotek itu surat izin, tertera nomor surat izinnya, tertera apotekernya, nama apotekernya dan surat izinnya. Kemudian izin usaha pertanian dan peternakan. Nah, ada usaha ternak, ada usaha peternakan tak harus juga mempunyai izin. Izin domisili di mana perusahaan atau lokasi proyek berada. Ini ada, misalnya ada proyek tak, tentu harus ada izin. Harus ada izin karena kita selalu mengerjakan proyek tersebut di lokasi tempat kita bekerja. Kemudian izin gangguan, kemudian izin mendirikan bangunan. Mendirikan bangunan seperti kita merenovasi rumah. Saya merenovasi rumahnya harus ada izin. Ya, jangan sampai merenovasi rumah tidak punya izin. Kemudian izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing. Ada tenaga kerja dari luar, orang asing harus ada izinnya. Tidak boleh orang terus tinggal kita pakai kemudian tidak ada izinnya. Ya, kita lanjut. Kita lanjut dokumen yang diteliti menurut Ignas Gesidik tahun 2013. Ya. Tadi bentuk badan usaha, bukti diri, tanda daftar perusahaan, nomor wajib pajak dan izin-izin perusahaan. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Mengapa sebelum mendirikan usaha harus memiliki dokumen izin usaha? Ya, mengapa sebelum mendirikan usaha harus mendirikan izinnya? Ya, izin sangat penting ya. Izin sangat penting. Mengapa? Karena ini merupakan semacam apa ya? Ini harus ada izinnya karena kita tidak mengetahui di kemudian hari ada apa-apa, ya ada apa-apa, kita perlihatkan izinnya, kita terizin. Kita tahu ada misalnya kita punya perusahaan perhotelan, ada penggerebekan atau ada apa rahasia, ya ada rahasia, kita punya izin, kita perlihatkan.
tidak diinginkan, kalau ada izinnya kita bebas, itu bukan bebas untuk bagaimana, ada apa-apanya kita perlihatkan saya punya izin, ya, punya izin. Dan juga memudahkan bagi misalnya bagi instansi terkait untuk pemberian data bagi perusahaan kita, ya, bahwa kita ada izinnya, lanjut saja. Jadi izin ini juga sangat penting ya. Semua usaha harus punya izin. Jangan sampai tidak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Dan tidak ada lagi? Ya. Jadi kesimpulan materi kita pada siang hari ini yaitu di dalam mendirikan usaha tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan, terutama harus mempunyai izin, ya, harus mempunyai izin. Dan juga dalam pendirian suatu usaha tentu kita tidak bisa juga mungkiri bahwa tentu selama kita ada usaha tentu harus kita juga memikirkan adanya keuntungan, ya. Jangan sampai kita membuka usaha tidak ada keuntungan, ya. Mungkin untuk hari ini pertemuan kita pada siang hari ini cukup, dan pertemuan yang akan datang kita sambung kembali dengan materi tentang ada beberapa dokumen-dokumen yang diteliti, ya. Pertemuan minggu depan ada, nanti saya berikan dokumen yang diteliti, ada bukti diri, ada joint venture, kemudian ada yang namanya cartel, ada yang namanya trust, dan proses pembentukan trust dan holding company. Ya, minggu depan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar bisnis. Terima kasih atas perhatian anak-anakku. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.